Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah. Allah beri kita kesempatan, kekuatan dan keimanan, sehingga perpaduan kenikmatan itu telah membawa kita sampai di rumah Allah ini. Siapa yang membawa, Bapak Ibu, adalah iman. Karena kalau kesehatan, banyak yang sehat tetapi tidak datang ke masjid, Bu. Ya, Bu? Nah, kalau sempat, Pak, banyak yang sempat tetapi tidak datang ke masjid. Jadi siapa yang membawa kita ke sini adalah iman. Iman itu tidak dapat dilihat tapi dapat digambarkan. Maksudnya Bapak Ibu dapat digambarkan. Kenapa sampai kita di masjid ini, Bapak Ibu? Karena kita telah menggambarkan bahwa kalau kita sholat secara berjamaah, maka hadiahnya surga dari Allah. Nah, itu iman, Bu. Lalu kita berpikir, Bapak Ibu, kalau kita tidak sholat, baik secara berjamaah atau sendiri, maka Allah akan memberikan azab sesuai kata anak kita tadi. Allah berikan hukuman yang meninggalkan sholat. Itu iman, Bapak Ibu. Maka kata para ulama, di antara banyaknya nikmat, yang paling besar itu adalah nikmat iman. Karena tidak ada gunanya Bapak Ibu panjang pun umur kita di atas dunia, sehat kita, tapi kalau sampai hari ini tidak berguna apa yang kita lakukan, tidak ada amal soleh, maka itu hanya sebuah pertanggungjawaban besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, Bu, Pak, ketika Nabi hidup, Nabi pernah berpesan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa bahasanya, Pak Ibu? Siapa dari kalian, kata Nabi, ahabbani, mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Sekarang coba kita menghayal, Bu. Nah, ini terutama kaum ibu, karena Nabi Muhammad itu laki-laki. Coba bayangkan, Bu, nanti di surga ibu akan bersama dengan Nabi Muhammad. Walaupun sampai hari ini kita belum tahu wujud dan bentuk Nabi kita Muhammad, tapi kita mengimani bahwa dalam sejarah Nabi itu adalah orang yang paling kuat keimanannya, kekasih Allah, dan merupakan Nabi yang membawa kita sampai ke zaman ini. Itu yang akan bersama kita di dalam surga. Poin pentingnya lagi, Bapak Ibu, mohon maaf kalau secara dunianya Nabi Muhammad itu adalah orang paling tampan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara keduniaan kita bayangkan, itu kata Nabi, kita akan bersama dalam surga. Tapi syaratnya apa, Bu? Ahabbani, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kajian kita pada malam hari yang mulia ini kita ambil dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang beriman yang beruntung itu, Bapak Ibu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang beriman dan beruntung itu adalah orang-orang yang mengusahakan dan memelihara kekhusyuan di dalam salatnya. Siapa lagi, Bapak Ibu? Walladzina hum fil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjaga dirinya, perbuatan dan ucapannya dari hal-hal yang tidak berguna, apalagi itu mengandung dosa. Lalu siapa lagi, Pak, Bu? Walladzina hum li furudihim hafidun. Dan orang-orang yang memelihara dan menjaga kemaluannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah di sini, untuk menjadi golongan orang yang beriman, Pak, dan juga beruntung, maka yang pertama, mari kita jaga dan pelihara kekhusyuan salat kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata anak kita tadi, salat itu adalah tiang agama. Betul. Amalan yang paling utama itu salat. Yang pertama kali dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat itu yang sedang kita cari adalah nilainya. Ketika kita salat zuhur, yang kita harapkan dinilai oleh Allah. Jadi untuk mendapatkan nilai ini Bapak Ibu, itu diukur daripada khusyuk dan tidaknya salat kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ambo jamin dari banyaknya kita di dalam masjid ini, satu pun tidak ada daripada kita yang 100% khusyuk di dalam salatnya. Mohon maaf Pak. Iya Bang? Iya Bu? Satu pun dari kita tidak ada yang 100% khusyuk di dalam salatnya. Sebanyak ini kita Bapak Ibu, ambo tadi pas masuk, ambo lihat memang cocok lah namanya sakinah Pak, ketenangan. Masuk ke dalam Bapak Ibu, sekarang kita sudah setengah jalan Ramadan. Kalau bercalin masjid-masjid lain Bapak Ibu, udah banyak yang lalong, banyak yang tidak datang ke masjid, udah menipis. Tapi kalau di sini alhamdulillah Pak masih rapi. Mudah-mudahan as-sakinah ini menggambarkan ketenangan di daerah sekitar masjid yang berada di seluruh komplek masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan. Ya Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, sholat itu yang sedang kita cari nilainya. Jadi di dalam sholat itu Bapak Ibu, Allah tidak meminta kita 100% untuk khusyuk, karena Allah tahu batas kemampuan hambanya. Jadi Allah katakan dalam penafsirannya, siapa yang mengusahakan, siapa yang memelihara daripada kehusyukan sholatnya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kata para ulama, sholat itu laksana sedang berjalan di pematang sawah, kata para ulama. Ada pematang sawah Bapak Ibu yang lurus. Jadi mulai dari takbir sampai salam, seolah-olah kita sedang berjuang berjalan di pematang sawah yang lurus ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ketika kita berjalan di pematang sawah ini, tergelincir kaki kanan kita Bu, masuk ke lumpur. Jadi siapa yang beriman itu yang beruntung, dia yang menggunakan kaki kirinya menarik kembali kaki kanannya. Agar kenapa? Agar kembali lurus di pematang sawah tersebut. Lalu siapa orang yang tidak beriman itu? Yang mengikuti kaki kanan sehingga terombang-ambing di dalam sawah, tidak memiliki arah keluar dari jalur pematang sawah tersebut. Jadi sholat semacam ini Bapak Ibu, mulai dari kita takbir sampai salam, syaitan itu tidak akan membiarkan kita khusyuk. Karena ini janjinya Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Wahai Tuhanku, kata syaitan, karena engkau telah menyesatkanku, maka jadikan aku sebagai hal yang menjadikan maksiat itu terasa indah bagi mereka, dan aku akan menyesatkan mereka sampai hari kiamat. Jadi ibadah yang paling besar itu adalah salat Bu. Salat itu adalah cara dan bentuk kita berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana kita mengadu, bagaimana kita meminta, Pak, itu dari salat. Jadi syaitan itu sangat was-was dan waspada kalau kita khusyuk di dalam sholat kita. Karena kenapa? Kalau kita khusyuk di dalam sholat kita, maka sungguh Allah akan mengabulkan daripada setiap apa yang kita baca di dalam sholat kita. Maka mulai dari kiri sampai ke kanan, syaitan itu terus-menerus membisikkan kepada kita, sehingga banyak daripada kita mulai daripada takbir sampai salam tidak khusyuk di dalam sholatnya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contohnya Bu, bagaimana orang yang beriman ketika sholat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kompor lampu matian atau tidak? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 puji Maha Pemurataan. Astagfirullah. Segala puji bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, sholat itu Bapak Ibu ketika kita sholat, perputaran dunia, pikiran-pikiran dunia itu keluar. Iya Pak. Coba sesekali hilang kunci rumah Bapak Ibu ketika sholat, ingat kita di mana walataan kunci. Iya Bu. Karena kenapa? Karena ketika kita sholat, pikiran kita kosong. Maka orang beriman itu ketika syaitan membisikkannya mengingat dunia, bagaimana dia kembali lurus di pematang sawah tersebut, kembali khusyuk di dalam sholatnya. Itu yang dimaksud mengusahakan khusyuk di dalam sholat. Karena kita sedang bertarung dengan syaitan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengikuti rayuan syaitan, Bapak Ibu, mohon maaf, makanya tidak sedikit daripada kita sholatnya itu sholat angan-angan, sholat berangan-angan. Mulai dari takbir sampai salam, yang kita bayangkan kalau tidak kompor, kunci rumah, uang atau semacamnya, tidak kita membayangkan bahwa yang di depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan kekhusyukan salat ini salah satunya kita tahu dan paham apa yang kita baca, Pak. Harus paham kita, Bu, dan mengerti apa yang kita baca. Salat itu Bapak Ibu adalah doa. Doa itu adalah permintaan, Bu. Bagaimana bisa Allah mengabulkan permintaan kita, Pak, kalau kita tidak tahu apa yang sedang kita minta? Iya, Bu. Coba sesekali meminta kepada tetangga, tidak tahu apa yang kita minta, apa yang akan tetangga berikan kepada kita. Maka kalau dengan sholat itu kita tidak tahu bacaannya, Bapak Ibu, cukup lisan kita berucap, tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, makanya mohon maaf, jangan heran sampai hari ini sholat itu belum berefek kepada kita. Kenapa selesai sholat kita tidak tenang, Pak? Ya, Pak? Kenapa selesai sholat, Bu, kita masih bermaksiat, tidak mencegah dari perbuatan yang keji? Karena sampai hari ini kita belum mengerti apa itu sholat. Sholat itu bukan hanya bacaan, Bapak Ibu. Sholat itu dalam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti dan paham apa yang kita sholatkan, jadi apa yang akan kita bayangkan ketika sholat? Sedangkan tahu kita artinya, Bapak Ibu, paham kita bacaan kita, masih bisa syaitan merayu kita untuk mengingat dunia. Apalagi kita tidak paham, apalagi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Otomatis lisan membacakan bacaan sholat, hati kosong, pikiran kosong. Makanya ketika kita sholat sering daripada kita menghayal. Iya, Bu? Iya, Bu? Makanya, Bu, ilmu tentang sholat ini sangat luas. Mulai besok kalau sampai hari ini kita belum tahu makna daripada sholat yang kita lantunkan 5 kali sehari semalam, besok mari kita buka kembali bukunya, Bu, Pak, kita perdalam kembali agar kita tahu apa yang kita sholatkan. Kalau kita mengerti apa yang kita baca, insya Allah kita akan lebih khusyuk di dalam sholat kita. Karena di dalam sholat itu rata-rata adalah permintaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Bapak Ibu, sholat itu kita harus beradab. Banyak daripada kita itu sholat tidak beradab, Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika sholat zuhur itu masuk jam 12.34 menit, kita mendatangi Allah jam 2, itulah yang dikatakan sholat tidak beradab. Bahkan ada yang mendatangi Allah setengah 3, bahkan ada yang mendatangi Allah di penghujung waktu jam 3, itulah yang dikatakan sholat yang tidak beradab. Di dunia pekerjaan, Pak, Bu, di dunia pekerjaan, ketika pimpinan manajer memanggil bawahannya, maka bawahan itu akan berlari menuju pimpinannya, Pak. Bawahan itu akan berlari menuju manajernya. Kenapa? Karena takut dikeluarkan dalam pekerjaannya. Maka sholat itu, Bapak Ibu, azan itu kumandangan manusia, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita jam 12.34 menit, lalu kita mendatangi Allah jam 2. Apakah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang salat kita masih diterima, tetapi masihkah ada nilainya di hadapan Allah salat yang kita lakukan? Mohon maaf, yang paling tidak malunya lagi Bapak Ibu, sudahlah salatnya tidak beradab, masih berani meminta kepada Allah dalam doa yang panjang. Ya Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan ampunan, ya Allah berikan kekuatan harta ini dan itu. Tapi kita saja mendatangi Allah tanpa adab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika pimpinan memanggil kita jam 1, datang kita jam 2, mungkin kita akan dikeluarkan dalam pekerjaan kita. Pimpinan akan mengusir kita. Karena kenapa? Kita tidak disiplin dalam pekerjaan kita. Allah yang memiliki alam semesta, Bapak Ibu. Pimpinan itu milik Allah. Walaupun kita cakar gunung di sana, Bapak Ibu, kalau kata Allah susah ya susah, Bu. Mohon maaf. Kalau kita gali gunung, kalau kita berenang sampai ke laut paling dalam mencari rezeki, kalau kata Allah miskin ya miskin, Pak. Lalu kenapa kita takut kepada manusia? Lalu kita mengabaikan panggilan Allah. Ya, Pak? Makanya kejar rahmat Allah, kejar kasih sayang Allah, maka Allah akan memudahkan daripada urusan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa lagi orang beriman yang beruntung itu, Bapak Ibu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah dia yang menjaga ucapan dan perbuatannya daripada hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita di bulan suci Ramadan, Pak. Bu. Bulan suci Ramadan itu bukan hanya tidak makan, tidak minum. Kalau hanya tidak makan, tidak minum lebih hebat lagi agama Hindu dibandingkan agama kita.
agama Hindu Bapak Ibu mampu tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Mereka mampu berpuasa 3 hari 3 malam. Lalu bagaimana puasa orang beriman itu Bapak Ibu? Bagaimana kita mempuasakan daripada seluruh tubuh kita dari hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa kita. Nah, jadi izinkan aku bertanya Pak, di dalam berpuasa Pak, yang sedang kita cari nilainya atau sah batalnya Pak? Apa yang kita cari Pak? Nilainya atau sah batalnya? Apa yang sedang kita cari Bu? Nilainya atau sah batalnya? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita mencari nilai daripada puasa kita, mulai besok jauhlah perbuatan dari hal-hal yang mengurangi daripada nilai pahala puasa kita. Contohnya Bu, mulai dari fajar sampai terbenam matahari, kalau kita berpuasa dengan iman, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan karena Allah, terampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi, kalau kita berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari dengan iman, maka kita akan terampuni dosa-dosanya. Contohnya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Bapak Ibu, nilai puasa kita 100. Puasa yang semacam apa? Yang semacam kata Nabi dengan iman. Siapa yang berpuasa dengan iman, nilainya 100. Tapi ternyata Pak Ibu, di siang harinya kita bergibah, menjadi 70 nilai pahala puasa kita. Tapi ternyata Pak Bu, di siang harinya kita menipu, menjadi 50 nilai pahala puasa kita. Tapi ternyata di siang harinya kita menzolimi tetangga kita, menjadi 20 nilai pahala puasa kita. Lalu ternyata di siang harinya kita korupsi atau semacamnya, maka hilang nilai pahala puasa kita. Apakah puasanya masih sah Bapak Ibu? Sah. Puasanya tidak batal, tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah nanti di penghujung daripada hidup kita Bapak Ibu, sampai kita ke mizan, sampai kita di hari penimbangan, yang ditimbang itu nilainya Bapak Ibu bukan bentuk amalnya, bukan hajinya yang ditimbang Pak, bukan salatnya yang ditimbang Bu, bukan puasanya yang ditimbang, melainkan nilai daripada amal yang kita lakukan. Maka kata Nabi, ada daripada kita nanti sampai di mizan bangkrut. Siapa yang bangkrut ini Bapak Ibu? Kita yang dahulu di atas dunia beramal, tapi sampai di mizan ternyata tidak sesuai timbangan amal kita dibandingkan dari kebaikan yang kita lakukan. Itu adalah orang yang bangkrut. Ternyata dahulu di atas dunia kita memang beramal Pak, kita memang beramal Bu, tapi kita tidak memikirkan nilai daripada amal kita. Kita memang haji, tetapi kita umbar-umbar haji kita. Kita memang sholat, tetapi kita sholat dengan sombong. Kita memang puasa, tetapi kita tidak memikirkan apakah puasa kita masih bernilai. Sehingga sampai di mizan ditimbang, ternyata maksiat itu lebih berat daripada amal yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu sesuai kata Nabi, celakalah orang kata Nabi yang dia berjumpa di bulan suci Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak terampuni dosa-dosanya Bapak Ibu? Adalah kita yang dahulu di atas dunia berpuasa tapi tidak memikirkan daripada nilai pahala puasa kita. Banyak daripada kita Bapak Ibu berpuasa bagaikan air di daun talas, tidak meninggalkan bekas. Ketika sebelum masuk bulan Ramadan kita jadi orang yang durhaka kepada Allah, keluar daripada bulan suci Ramadan ternyata kita masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita mengusahakan nilai terbaik daripada puasa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu puasa itu Bapak Ibu adalah kita mengusahakan agar diri kita tidak memperbuat atau melaksanakan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita di siang harinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendidik anak juga Bapak Ibu, banyak yang orang tua yang salah dalam mendidik anak. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang tua yang mengatakan ketika sahur, nah kalau sudah azan nanti jangan makan, jangan minum. Sehingga anak itu ketika berpuasa, mohon maaf Bapak Ibu, tidak makan, tidak minum. Betul, dia tidak makan, tidak minum, tapi di siang harinya baca tarawih, jalan tarawih, ya Pak. Di siang harinya membuli kawan, jalan tarawih. Di siang harinya menipu, berbohong kepada orang tua, jalan tarawih. Kenapa? Yang dia puasakan hanya tidak makan dan tidak minum sesuai perintah orang tuanya. Padahal hakikat puasa itu Bapak Ibu bukan tidak makan, bukan tidak minum. Jadi ketika kita menyampaikan kepada seorang anak, nak, ketika sudah selesai azan, hindari daripada hal-hal yang mengurangi daripada nilai pahala puasa. Apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, tinggalkan itu. Karena kenapa? Nanti puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bernilai.
sehingga kita tidak mendapatkan gelar takwa. Maka kalau anak itu tahu bahwa yang dikejar itu nilainya bukan sah dan batalnya, maka dia akan menghindari dan merubah daripada cara dia berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Bu. Iya, Bu. Lama bana, Pak? Lama bana, Bu? Nah, yang terakhir, 5 menit lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu, ambo mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu kalau cara bicaranya agak kare Bapak Ibu. Ambo orang Pasaman. Orang Pasaman kok kare-kare suaranya Bapak Ibu. Iya, Bu. Karena kenapa? Orang Pasaman kok kan Bapak Ibu perbatasan Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Jadi logat-logat Batak Sumatera Utara itu aduh. Memang masih orang Minang Pak Ibu, tapi logatnya lain. Nah, gitu. Logatnya lain gak kare. Siapa lagi orang beriman lagi beruntung itu Bapak Ibu adalah dia yang memelihara kemaluannya. Tafsir daripada memelihara kemaluan itu Bapak Ibu adalah bagaimana kita menjaga rasa malu kita. Kata Nabi, rasa malu itu sebagian dari iman. Tidak ada rasa malu, mohon maaf, tidak ada iman. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak malu, tidak puasa, sedikit berarti iman kita. Tidak malu, tidak sholat, berarti tipis iman kita. Mohon maaf Bapak Ibu, sesekali coba jalan-jalan ke Taplau sana Bapak Ibu. Lihat di Taplau itu Bapak Ibu, banyak tenda-tenda yang dibuka di tepi jalan itu. Tenda-tenda semacam apa Bapak Ibu? Tenda kopi, tenda mie rebus, tenda mie goreng. Siapa yang membukanya? Ternyata yang punya tenda itu beragama Muslim, Pak. Lalu siapa pengunjungnya? Ternyata Gojek atau semacamnya yang beragama Muslim. Nah, adakah rasa malu Bapak Ibu? Tidak. Non-Muslim saja menghargai daripada puasa kita. Masa kita yang beragama Muslim tidak menghargai daripada puasa yang kita lakukan? Maka kata Nabi, yang menghancurkan agama kita itu adalah kita sendiri. Sesekali jalan-jalan ke pondok sana Bapak Ibu. Di pondok sana Bapak Ibu siang harinya kedai kopi semuanya berbuka. Dibuka kedai kopi Bapak Ibu. Banyak pengunjungnya ramai. Ternyata ditelusuri yang membuka kedai kopi itu adalah beragama Muslim, yang datang minum kopi beragama Muslim. Maka Bapak Ibu, betul sekali kita sudah berada di akhir zaman. Sedikit sekali rasa malu kita di akhir zaman sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi Bapak Ibu, penampilan, cara berpakaian kita memperlihatkan cara berpakaian akhir zaman, terkhusus kepada kaum ibu dan kaum perempuan. Mohon maaf, sesuai kata Nabi, kenapa perempuan itu banyak masuk api neraka? Kata Nabi, karena perempuan itu tidak pandai menjaga lisannya dan perempuan itu sangat mudah terjerumus. Mohon maaf, di akhir zaman sekarang yang paling banyak terjerumus adalah perempuan. Ambo risiko hendak membela kaum laki-laki Bu, tapi mohon maaf, perempuan itu sangat mudah terjerumus. Mulai dari cara berpakaian, cara bergaul, cara melakukan hidup, perempuan itu sangat mudah terjerumus. Kalau cara berpakaian laki-laki, mohon maaf, akhir zaman sekarang masih biasa saja, pakai celana, pakai kemeja. Tapi perempuan, mohon maaf, model-model cara berpakaiannya itu model-model cara berpakaian Yahudi. Cara model dan cara berpakaian orang-orang bukan sesuai daripada ajaran Aisyah dan Fatimah. Sering kita lihat Pak Ibu, perempuan itu pakai gamis kalau dari belakang tertutup Pak. Tapi kalau sudah kita lihat dari depan ada belahannya sampai ke pusatnya. Karena kenapa? Karena ingin bergaya. Sering kita lihat perempuan itu Bapak Ibu, roknya di atas lututnya, pakai kaos tangan pendek, tidak pakai jilbab. Padahal yang paling banyak auratnya itu adalah perempuan. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa? Karena perempuan itu suka keindahan. Jadi sedikit keindahan tanpa difikirkan dia beli. Kalau indah bajunya tanpa dipikirkan ini berdosa atau tidak dibeli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara berjilbab perempuan juga sekarang akhir zaman sekali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, stop untuk menormalisasikan apa yang terjadi di akhir zaman sekarang. Karena yang membuat kita tersesat di akhir zaman ini Bapak Ibu, kita terlalu menormalisasikan maksiat yang sudah terjadi. Kalau ada yang berpakaian seksi, kita menganggap sudah zamannya. Kalau ada berpakaian tertutup, pakai cadar, pakai pakaian yang tertutup lebar, maka kita mempertanyakan apakah dia tidak gerah memakai pakaian seperti itu. Padahal pakaian yang dia pakai Bapak Ibu itu adalah sesuai ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak zamannya lagi pakai cadar, tidak zamannya lagi tertutup. Itu zaman Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemikiran-pemikiran yang menormalisasikan ini maka membuat kita terjerumus di akhir zaman. Maka sesuai kata syaitan itu, aku akan menjadikan maksiat itu terasa indah bagi mereka. Contohnya lagi Bapak Ibu, sogokan. Banyak daripada kita yang sudah menormalisasikan sogokan ini.
Kalau nanti ada pemilu Bapak Ibu, ada caleg yang datang ke kita menawarkan sesuatu, diterima, apa kata tetangga? Ya wajar, memang saat zamannya sudah seperti itu. Kalau kita ingin memberikan suara dibayar, padahal zaman itu tidak dapat mengubah hukum. Hukumlah yang harus mengikut kepada zaman. Kalau kata Nabi, siapa yang disogok dan menerima sogokan masuk neraka sampai kepada hari kiamat, hukumnya tetap sama-sama masuk neraka. Tidak ada zaman yang bisa menormalisasikan hukum. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita sudah menormalisasikan hal seperti itu, berpacaran, bergaul bebas, kita menganggap itu memang zamannya, maka kita sudah terbelenggu oleh syaitan. Kita masuk kepada rayuan syaitan, merasa indah terhadap maksiat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita pada malam tarawih yang berbahagia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman lagi beruntung, mulai besok mari kita usahakan khusyuk di dalam salat. Mari kita pahami dan kita mengerti apa yang sedang kita baca di dalam salat kita. Jangan sampai lisan berucap tapi hati berhayal, pikiran memikirkan sesuatu, hingga salat kita hanya bagaikan air di dalam talas, tidak berbekas. Lalu Bapak Ibu, mari kita jaga ucapan dan perbuatan kita dari hal-hal yang sia-sia. Harus terus-menerus kita ingat Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan, nanti semua itu akan diputar kembali di hadapan Allah. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah. Walaupun kita bermaksiat di ruang tertutup, tidak ada yang melihat, tapi pantauan Allah terus-menerus melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita percaya ada Allah, maka kita harus menghindari maksiat itu, baik secara terang-terangan maupun ketika sendirian. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, mari kita perdalam kembali rasa malu kita. Malu kita, kalau bukan diri kita yang menghargai diri kita, mungkinkah orang lain akan menghargai diri kita? Kalau bukan diri kita menghargai agama kita, mungkinkah orang akan menghargai agama kita? Maka dari itu Bapak Ibu, ini adalah 3 golongan orang-orang yang beriman dan beruntung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan, karena ampuh hanya manusia biasa. Seluruh kebenaran yang datang dari lisan kami ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khilafnya dan kesalahannya mungkin itu dari pribadi kami masing-masing. Wallahul muwaffiq ihdinas shiratal mustaqim. Syukran katsiran ala ihtibamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.